Ini adalah komitmen kami Tuhan. Ini adalah janji kami kepadamu, bahwa kami akan selalu mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh menerima lawatan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan sedang mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan selesaikan. Sehingga pada pagi hari ini, kami hanya bersorak-sorai dan kami pulang menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Dan kami pulang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu. Kami percaya Kau bukakan, Kau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, silakan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Urapi secara khusus kepada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menjadi seorang murid bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih WL Singer yang sudah membawa kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Kok belum semua shalom? Haleluya. Walaupun pagi hari ini barangkali masih ada persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus tetap semangat. Amin. Semuanya baik-baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Karena berkat Tuhan itu tidak selalu identik dengan materi Bapak Ibu. Dan berkat Tuhan juga tidak selalu identik dengan pengabulan doa yang kita mau sesuai keinginan kita atau waktunya kita. Tetapi saya mendapat pengertian bahwa yang namanya berkat itu juga bisa berupa namanya hikmat, marifat, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memahami setiap kehendak dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya masih ingat bangsa Israel. Ketika bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dijanjikan yaitu tanah Kanaan yang notabene berlimpah susu dan madu. Sayangnya bangsa Israel enggak siap mentalnya untuk diproses oleh Tuhan. Sehingga mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, bahkan mereka marah-marah kepada Musa. Bahkan ada yang bilang, bertanya kepada Musa, memang di Mesir kurang tanah untuk kuburan, sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Kenapa sampai mereka marah-marah bersungut-sungut? Karena mereka enggak punya hikmat terhadap rencana yang Tuhan berikan kepada mereka. Padahal berkat Tuhan luar biasa. Setiap hari mereka dikirim mana. Setiap hari mereka berjalan ketika malam hari dituntun oleh tiang api. Ketika siang hari dituntun oleh tiang awan. Bahkan kasut mereka tidak rusak sama sekali. Nah Bapak Ibu punya enggak sepatu yang beli sudah 20 tahun enggak rusak sampai sekarang? Ada enggak? Paling bertahan berapa lama walaupun itu yang bermerek katakanlah. Nah tapi kasut mereka tidak rusak Bapak Ibu. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Nah Bapak Ibu saya saya mau sampaikan kepada setiap kita. Yuk, berkat Tuhan jangan dihitung yang tadi di lagu, jangan dihitung hanya materinya. Tetapi ketika kita mendapatkan hikmat, ketika kita mendapat marifat untuk mengerti setiap rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu sudah berkat yang luar biasa. Dimengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa Tuhan nggak memperhatikan kita, nggak usah merasa Tuhan kok nggak menyandingkan telinganya kepada kita, nggak perlu. Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah semenjak saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dan dilengkapi, terutama pengajaran dari Pak Gembala yaitu tentang sursum korda Bapak Ibu. Bagaimana kita harus selalu mengarahkan
hati kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema mencari perkenanan Tuhan. Nah kemarin juga pada waktu di SICC, saudari kita Lauren juga menyampaikan bagaimana perjalanan GPI Gatot Subroto hingga pada saat ini. Salah satunya itu yang penting bagi GPI Gatot Subroto adalah restorasi Pondok Daud. Dan disampaikan oleh saudari kita Lauren bahwa Daud itu hidupnya sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah saya sangat terinspirasi oleh itu, dilengkapi lagi oleh bagaimana gembala sidang pembina kita menyampaikan ketika kita mau dipakai Tuhan, ternyata kita itu harus dilemahkan terlebih dahulu, dibuat kecil terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah berat sampai sekarang, punya persoalan yang mungkin, aduh Tuhan saya udah gak kuat, itu tanda-tandanya mau dipakai oleh Tuhan. Jadi harus dikecilkan dulu, harus dilemahkan dulu. Nah kalau yang kemarin ke SSI pasti sangat diberkati oleh apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu tema yaitu mencari perkenanan Tuhan. Kenapa saya tertarik dengan itu Bapak Ibu? Karena perkenanan Tuhan menjadi salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Mengerti Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak didapati berkenan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Ternyata mencari perkenan Tuhan itu dibilang sulit, ya memang sulit Bapak Ibu. Saya ambil contoh kalau Bapak Ibu masih ingat cerita Esther, masih ingat cerita Esther Bapak Ibu? Siapa yang masih ingat? Tapi nggak usah angkat tangan, Nah, Esther ketika sudah menjadi permaisuri Raja Asweros, kemudian adalah seorang Haman yang notabene dia panas hati Bapak Ibu diceritakan dalam Alkitab. Karena apa? Karena Mordekai nggak mau nunduk ketika Haman lewat. Kemudian Haman datang kepada raja. Raja ini ada satu gerombolan orang nih, ada satu bangsa tercerai-berai. Dia punya hukum sendiri, dia nggak mau ikuti hukum kita. Izinkan saya untuk membinasakan mereka. Kemudian Raja Asweros memberikan apa Bapak Ibu? Cincin materai Bapak Ibu. Kemudian dibuat selebaran bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan oleh Haman. Nah ketika itu Mordekai tahu dan akhirnya dia menangis, dia melolong, dia puasa Bapak Ibu, dia berdoa dan akhirnya minta untuk disampaikan kepada Esther. Tolong sampaikan kepada Esther supaya menghadap raja. Singkat cerita akhirnya apa? Esther sampaikan bagaimana? Esther tolong sampaikan kepada pamanku Mordekai. Ini singkatnya ya, nanti Bapak Ibu bisa buka di Esther, kalau nggak salah di Esther 4 Bapak Ibu. Itu ada perkataan begini, semua pegawai, semua orang tahu jika datang ke pelataran dalam kerajaan itu tanpa dipanggil, hanya ada satu yang berlaku, yaitu hukuman mati. Berat nggak Bapak Ibu? Esther juga pada saat itu, aduh gimana nih, aku sudah 30 hari ini nggak dipanggil oleh raja. Kalau nanti saya datang ke sana, kalau raja nggak berkenan, mati Bapak Ibu, mati. Tapi Esther memberanikan diri Bapak Ibu, memberanikan diri. Karena Mordekai bilang, udah katakan sama Esther, jangan kamu pikir karena kamu ada di dalam kerajaan di Beteng Susan pada saat itu, kemudian kamu luput. Enggak akan. Kalaupun kamu enggak tolong, pasti juga akan ada penolong lain. Kata Mordekai,
Akhirnya Esther memberanikan diri. Saya nggak bisa menggambarkan, mungkin datangnya gimana kira-kira ya kalau ratu itu ya. Mungkin pelan-pelan, mati enggak ya, mati enggak ya, mati enggak ya. Tapi puji Tuhan saat itu, Raja Ahasveros mengulurkan tongkat emasnya. Pertanda bahwa mendapat perkenanan raja. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jauh lagi supaya nanti kita nggak bingung, saya ingin kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai yang ke-44. Minta bantu multimedia. Ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini di sini perikopnya adalah kewaspadaan. Ini menggambarkan bagaimana ketika Tuhan Yesus itu datang di waktu yang tidak pernah kita sangkakan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Nah, yang jadi persoalan ketika Tuhan Yesus datang, hidup kita berkenan enggak bagi Tuhan? Ketika hidup kita enggak berkenan bagi Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus datang, itu kita enggak akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Kita enggak akan rapture Bapak Ibu. Siapa yang mau rapture ketika Tuhan datang? Nah, tetapi kalau hidup kita berkenan bagi Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus datang, maka kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Yang enggak terangkat bagaimana Bapak Ibu? Yang enggak terangkat akan masuk pada masa aniaya. Nah, itu kalau kuat, kalau enggak kuat, tentu bagian kita akan ada di neraka. Nah, pertanyaannya sekarang, pengajarannya Bapak Gembala di Mazmur 25 ada yang nama Sursum Korda. Selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Itu sangat memberkati kita semua Bapak Ibu. Tetapi bagaimana tingkat implementasinya dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita mendapat perkenanan Tuhan? Nah Bapak Ibu, saya mencoba saya pelajari, saya mendapatkan di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya garis bawahi pinggangmu tetap berikat. Apa sih maksudnya? Kenapa Tuhan sering menggunakan bahwa pinggang itu berikat? Saya memaknai bahwa yang namanya ketika pinggang kita tetap berikat, itu artinya kita selalu tersedia bagi Tuhan. Kita selalu tersedia untuk melakukan semuanya kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ketika pinggang kita tetap berikat, maka kita artinya selalu tersedia bagi Tuhan.
Nah, ketika pinggang kita tetap berikat, itu artinya kita tetap siap, sedia untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Ya bang, katakan amin. Selalu siap sedia. Bahkan di dalam 2 Timotius 14 kalau nggak salah, ayat 2 itu Rasul Paulus pesan kepada anak rohaninya, yaitu kepada Timotius. Beritakanlah firman Tuhan, baik tidak baik waktunya. Sama, baik tidak baik waktu kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi seringkali bahwa ketika keadaan kita tidak baik, ada kalanya justru kita lari. Kita cari tempat atau kita cari orang atau kita cari siapapun yang bisa membuat kita senang. Bukan datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu keadaan yang tidak baik itu akan sering kita alami. Karena anak-anak Tuhan memang harus merasakan itu. Harus merasakan keadaan yang tidak baik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika pinggang kita tetap berikat, itu artinya kita selalu siap, sedia. Kita selalu tersedia bagi kehendaknya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saya juga mendapatkan satu makna atau satu pengertian. Bapak Ibu pernah menyaksikan pertandingan angkat besi enggak? Ada yang pernah? Kayaknya enggak pernah ya nonton angkat besi ya. Padahal ada atlet kita loh yang beberapa waktu yang lalu dapat medali emas loh di Norwegia. Di medsos juga rame loh Bapak Ibu. Namanya Rizky, siapa namanya? Rizky Juniansah atau siapa? Lupa saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setiap liver itu pasti dia menggunakan sabuk. Dan ketika dia mau mengangkat barbel, biasanya dia akan cek dulu sabuknya. Sudah pas belum ya posisinya? Kekencangan sudah pas belum ya? Nah, gunanya untuk apa Bapak Ibu? Kalau dia posisinya pas, kekencangannya pas, dia akan mendapatkan tenaga yang maksimal. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus secara powerful mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan powerful. Jadi kita mengerjakan kehendak Tuhan gak boleh setengah-setengah, harus powerful. Dengan sekuat tenaga kita. Jadi yang namanya Rizky Juniansah itu sampai 79 kilogram kalau nggak salah dia ngangkat itu. Dan kalau dia nggak pakai sabuk, pasti dia nggak akan kuat. Karena tenaganya itu memang ada di situ. Nah, saya mendapatkan gambaran seperti itu. Ketika pinggang kita tetap berikat, maka kita bisa secara powerful kita mengerjakan kehendak dan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari katakan amin. Jadi ternyata ikat pinggang itu banyak sekali maknanya. Dan saya juga mendapat gambaran satu lagi. Kalau Bapak Ibu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kalau pakai baju dimasukkan gitu ya, sering sekali nggak confident, sering sekali nggak percaya diri kalau belum pakai ikat pinggang. Padahal celananya nggak kekecilan, pas, nggak bakalan melorot Bapak Ibu. Tapi kenapa pakai ikat pinggang juga? Dan ikat pinggangnya itu nggak main-main loh Bapak Ibu, mereknya Crocodile loh. Yang punya sabuk apa ikat pinggang merek Crocodile nggak usah angkat tangan ya, nggak usah. Walaupun mohon maaf nih, walaupun bajunya mungkin udah merek Valino, celananya merek Andre Loren gitu kan, terus sepatunya mereknya Andrew, tapi kalau nggak pakai ikat pinggang, kayaknya ada yang kurang. Ini bicara apa Bapak Ibu? Bicara kesempurnaan. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, itu harus sesempurna mungkin. Katakan sempurna. Jadi kalau kita mengerjakan kehendak Tuhan gak sempurna, itu percuma Bapak Ibu, percuma.
Jadi kalau kita pakai ikat pinggang itu ternyata supaya apa? Supaya sempurna. Udah pakai arloji, kemudian pakai baju yang bagus sudah dimasukkan. Udah gagah saudara. Tapi nggak pakai ikat pinggang. Kayaknya rasanya ada yang, belum pakai ikat pinggang ya. Itu berangkat mungkin sudah keluar, mungkin kalau yang rumah Bumi Anggrek sudah keluar pintu gerbang itu pasti balik lagi tuh. Ikat pinggangnya ketinggalan, balik lagi tuh pasti. Karena kurang keren Bapak Ibu, kurang keren, asli kurang keren. Artinya bicara kesempurnaan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus selalu tersedia bagi kehendaknya Tuhan. Kita harus siap sedia, baik tidak baik waktunya, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan kita harus secara powerful di dalam mengerjakan kehendaknya Tuhan. Dan kita kerjakan sesempurna mungkin setiap kehendaknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang saya pelajari yang pertama. Kemudian cara yang kedua Bapak Ibu, masih di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa dan pelitamu tetap menyala. Apa ya maksudnya pelita tetap menyala? Apa kita harus jadi terang dunia? Ya karena dalam firman Tuhan dikatakan hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Tetapi Tuhan berikan pengertian kepada saya bahwa ketika pelitamu tetap menyala, ini bicara tentang roh kita. Katakan roh. Jadi roh kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor Bapak Ibu. Karena kalau kita kasih kendor sedikit, iblis masuk. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Roh kita harus tetap berkobar-kobar. Katakan berkobar-kobar. Jadi kalau roh kita sudah tidak menyala, roh kita tidak lagi berkobar-kobar, kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. Asli Bapak Ibu. Ya saya juga sedang berusaha untuk itu. Bukannya saya sudah jadi orang yang sudah lulus, belum. Mungkin saya masih kelasnya malah masih di bawah. Ambil contoh lah begini. Mungkin Bapak Ibu rajin ibadah, gitu kan. Terus sekali waktu ada teman ngajak, katakanlah misalkan satu tempat atau apalah happy-happy lah gitu kan. Ya masa sih libur sehari aja nggak bisa, sekali aja kan nanti masih ada hari Minggu lagi. Atau nanti masih bisa ada ibadah yang kedua. Iya juga ya gitu kan. Saudara, oh iya juga ya, ikutlah duk. Ini begitu sudah dari bepergian, lah udah jam 11, ibadah kedua udah terlambat. Udah pas saat itu sih agak gimana gitu ya, tapi ya oh iya ya, terus ingat pada waktu tadi happy tadi udah lupa itunya. Nah kemudian besok hari Minggunya ada lagi godaan, mungkin nggak minggu depannya, mungkin 2 minggu lagi lah gitu. Tapi lama-lama tiap minggu godaannya, lama-lama asli Bapak Ibu, begitu. Asli. Kalau roh kita nggak terus menyala-nyala, dipakai oleh iblis untuk dia masuk dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu jangan mau itu. Walaupun Bapak Ibu keadaannya tidak baik, walaupun masalahmu belum selesai, walaupun persoalanmu masih ada, jangan pernah kendor, itu namanya roh kita dalam hidup kita. Mengerti kata amin? Karena kalau sudah nggak berkobar-kobar, waduh, kita jadi bulan-bulanan iblis. Nah, ketika roh kita berkobar-kobar, artinya kita punya spirit yang tinggi untuk selalu ada di dalam Tuhan, untuk mengerjakan semua kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerjakan itu kalau kita nggak punya spirit, nggak punya semangat, itu mengerjakannya juga setengah-setengah Bapak Ibu. Nggak bisa tadi mengerjakan secara powerful. Sama Bapak Ibu kalau mohon maaf, kalau pelayanan di tempat ini, mohon maaf nih, setengah-setengah. Kalau nggak pas ada jatahnya pelayanan, Bapak Ibu nggak ke gereja. Tapi kalau dengan berkobar-kobar, melayani di Bumi Anggrek, walaupun nggak ada jadwal,
tetap datang. Amin. Jadi terus berkobar-kobar. Roh kita harus menyala-nyala. Makanya ada lagu, apa itu? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, harus terlalu berkobar-kobar. Dan orang yang punya roh berkobar-kobar itu bisa dilihat dari wajahnya. Coba lihatin kanan kiri, Bapak Ibu. Kira-kira rohnya berkobar-kobar enggak? Kira-kira berkobar-kobar enggak? Tapi jangan dipelototin Bapak Ibu. Nanti pulang jadi berantem jadinya. Nah, roh kita harus selalu berkobar-kobar. Makanya Tuhan katakan, pelitamu harus tetap menyala. Karena roh itu yang akan membuat kita mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa roh itu kita nggak akan mampu, saudara. Karena apa? Karena memang kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pribadi kita, maka kita akan bisa lakukan segala persoalan atau segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita jaga. Karena memang Tuhan katakan bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Itu dikatakan Tuhan Yesus ketika ada di taman Getsemani. Dia tahu ketika Mbak Petrus dan temannya dibawa ke sana. Ketika Yesus berdoa, dia balik, lah kok tidur? Hei bangun berjaga-jaga. Kemudian Yesus berdoa lagi, balik, lah. Akhirnya Tuhan katakan, berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Memang benar Bapak Ibu. Roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya supaya kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan, roh kita harus kita jaga selalu menyala-nyala, selalu berkobar-kobar. Yang mengerti katakan amin. Nah ini sangat penting untuk kita tahu. Karena kalau roh kita ini sudah melempem, itu hidup kita juga akan pasti melempem Bapak Ibu, nggak punya semangat, nggak punya gairah lagi. Hidup sepertinya aduh mau mati segen, nggak mati. Nah, tapi yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu, kalau kita semua menjaga roh kita tetap menyala-nyala, maka kita akan selalu mampu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehidupan kita akan selalu bisa kita lewati, walaupun itu proses tetap ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetap kita semangat. Katakan semangat. Walaupun di rekening kita enggak ada saldonya, tetap semangat. Yang banyak saldonya dibagi-bagi. Enggak berani amin kan Bapak Ibu. Kalau saldonya banyak, bagi-bagi enggak ada yang berani amin. Kalau saldonya kosong, tetap semangat, jawabnya amin masih semangat Bapak Ibu. Tapi ketika kalau ada saldonya banyak, tolong bagi-bagi, enggak ada yang bilang amin. Ya, memang itulah. Supaya apa? Supaya kita mengerti kuasanya Tuhan dalam hidup kita ketika keadaan kita tidak baik. Seperti Rasul Paulus di dalam firman Tuhan kemarin juga disampaikan oleh gembala rohani kita sama hambanya sama Pak Niko, bahwa Rasul Paulus itu digocok oleh Tuhan sampai sedemikian rupa. Hanya untuk apa? Supaya Paulus tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Kemudian ada yang ketiga, saya ambil dari ayat yang ke-36 dikatakan begini. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Saya garis bawahi,
buka pintu baginya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Artinya kita membuka pintu hati kita. Artinya kita membuka pintu kehidupan kita bagi Tuhan. Yang mengerti kata amin. Nah, ketika kita bukan pintu hati kita untuk Tuhan, maka izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Izinkan Tuhan memerintah hidup kita. Karena seringkali kita itu, kadang-kadang nih mohon maaf nih, kalau di sini mungkin enggak ada. Kadang-kadang kita merasa mampu sendiri Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu, kita coba selesaikan sendiri. Kalau sudah keo benar baru datang kepada Tuhan. Ingat, hanya ada satu Tuhan, enggak ada dua Tuhan. Nah kalau kita menjadi hambanya Tuhan, tidak bisa menjadi hambanya setan. Apa yang membuat kita gagal datang kepada Tuhan? Karena keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Makanya Tuhan mau supaya kita membuka hati kita untuk Tuhan memerintah, mengendalikan hidup kita. Yang mengerti kata amin. Kalau hidup kita sudah diperintah oleh Tuhan, sudah dikuasai oleh Tuhan, maka keinginan daging, keinginan duniawi tidak akan menguasai kita. Makanya kalau Bapak Ibu banyak anak-anak Tuhan yang pindah server hanya kejar popularitas, hanya kejar materi, hanya kejar jabatan dan sebagainya, dan itu ternyata masih ada loh Bapak Ibu. Sudah punya kekayaan 35M, tapi juga tetap pindah server. Supaya apa? Supaya kekayaannya jadi 75M. Sudah punya jabatan tinggi, masih juga bisa tergoda pindah server supaya dapat jabatan lebih tinggi lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini tetap pegang teguh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Izinkan Tuhan masuk dalam hati kita. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Apa maunya Tuhan? Silakan. Apa maunya Tuhan? Terserah Tuhan. Saya punya teman pada saat itu, pada waktu saya kerja masih di perusahaan Bapak Ibu. Bahkan ini teman berjuang sama-sama pada waktu kita adakan persekutuan doa. Tahun 2003 kami mulai. Dan ibadahnya Bapak Ibu kami dikasih tempat di mana? Di gudang. Sudah sekian lama dia tanya, Mas Pur, saya bingung. Loh kenapa? Katanya Tuhan itu baik. Tapi kenapa hidup saya begini terus ya? Loh, begini terus gimana maksudnya? Padahal pada waktu itu gajinya besaran dia Bapak Ibu. Jabatannya juga tinggian dia. Loh saya enggak mengeluh kok dia mengeluh. Nah akhirnya lama-lama dia cerita, ternyata uang yang dari gaji itu enggak cukup. Kemudian sering ribut dengan istrinya, bla dan sebagainya. Saya cuma bilang, memang hidup itu enggak mudah. Seberapapun kau dikasih Tuhan berkat, kalau kau enggak bijaksana menggunakannya, kau hanya menuruti keinginan dagingmu, itu akan kurang. Dan itulah sumber malapetaka. Kau sering ribut, kau sering kekurangan. Tapi kalau kita menggunakan berkat Tuhan dengan baik, kita tidak selalu turuti keinginan daging kita. Ya gimana enggak tekor wong. Hampir kadang satu bulan itu 2 kali plesir. Setiap malam minggu makan di luar. Ya sampai bertahan sampai di mana uangnya. Nah Bapak Ibu, tapi juga masih banyak anak-anak Tuhan yang tanya, katanya Tuhan baik, tapi hidupku kok masih begini terus. Masih banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita
Kita izinkan Tuhan mengendalikan. Izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita ngikut aja maunya Tuhan. Kita akan enak Bapak Ibu. Amin. Kita akan enak. Mau dibawa kemana Tuhan silakan. Silakan. Nah, ketika Tuhan yang berkuasa atas hidup kita nggak punya hak lagi, kita nggak punya andil lagi. Makanya hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang di dalamku. Izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Maka perkenanan Tuhan akan kita dapatkan. Kalau enggak kita izinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita nggak izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita dan izinkan Tuhan memerintah hidup kita akan dapat perkenanan Tuhan. Wahyu 3 ayat 20, kalau nanti Bapak Ibu buka aja di rumah, dikatakan, aku mengetuk pintu, barang siapa membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan akan ada dalam kehidupan orang tersebut. Kalau kita mendengar suara Tuhan mengetuk pintu hidup kita, mengetuk pintu hati kita, dan kita bukakan, silahkan masuk Tuhan. Tuhan akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan akan tinggal diam di dalam hati kita. Amin. Izinkan Tuhan supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Dia berkata amin. Kemudian ayat yang poin yang keempat yang terakhir Bapak Ibu. Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan tadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama, pinggang kita tetap berikat. Artinya kita selalu tersedia. Kita selalu siap sedia, baik tidak baik waktunya. Kita secara powerful kita kerjakan dan kita kerjakan sesempurna mungkin. Kemudian yang kedua, pelita kita harus tetap menyala, artinya roh kita harus tetap berkobar-kobar. Dan yang ketiga, bukakan pintu buat Tuhan masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Izinkan memerintah, mengendalikan, berkuasa atas hidup kita. Maka kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, di ayat yang ke-43 dikatakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saya mau sampaikan melakukan tugasnya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pegang kepercayaan. Kita harus pegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana buktinya kalau kita pegang kepercayaan itu? Kita harus tunduk, taat, dan setia. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya, maka kita nggak akan mendapat perkenanan Tuhan. Nah, bapak-bapak atau bapak ibu yang kerja di kantor nih, kalau mendengar contoh misalkan di WA atasannya, Pak Adi mohon maaf nanti saya datang setelah makan siang karena saya ada rapat di luar. Senang nih Mas Adi ini. Kemudian bosnya baru di luar. Akhirnya Mas Adi ya karena bosnya nggak ada ya santai lah. Harusnya ini pekerjaan 30 menit selesai, wah ini dibuat nanti aja deh kalau bosnya sudah datang lah gitu. Ternyata bosnya rapatnya ditunda, jadi cepat balik. Ketika balik harusnya setelah makan siang, jam 9:30 sudah sampai di kantor. Pas Mas Adi ada di kantin dicariin. Lah Pak Adi mana? Di kantin Pak. Nah biasanya nih kalau di kantor-kantor biasanya kalau dengar atasannya nggak datang, apalagi atasannya sakit, seneng banget. Pak itu sakit, berarti nggak datang dong? Enggak,
Senang banget biasanya. Tapi yang di sana-sana kalau di sini nggak ada. Kalau di sini orangnya bisa dipercaya semua. Amin. Nah, Tuhan juga mau supaya ketika kita ditinggal, kita tetap bisa dipercaya, kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, atau kita bisa pegang kepercayaan itu, maka ketika Tuhan kita datang, kita sedang melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita enggak pegang kepercayaan itu, kita enggak akan dapat perkenanan Tuhan, yaitu tunduk, taat dan setia. Dan tunduk, taat dan setia ini diuji oleh waktu, diuji oleh proses, diuji oleh keadaan. Nah disitulah diujinya. Coba saya tinggal pergi, kira-kira si A ini tetap bekerja enggak ya? Nah ada kalanya kita seperti itu Bapak Ibu. Ada kalanya kita enggak mengerjakan ketika Tuhan itu sedang pergi. Seringkali kita enggak taat, seringkali kita enggak setia. Seringkali kita enggak tunduk. Yang namanya tunduk itu ada tidak ada atasan kita, tetap harus kita kerjakan tugas. Yang namanya tunduk walaupun kita tidak ditungguin atasan kita harus tetap kerjakan. Itu yang namanya tunduk, itu yang namanya taat, itu yang namanya setia. Nah ketika itu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata untuk mendapat perkenanan Tuhan itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Ingat di perikop ini adalah kewaspadaan. Itu bicara tentang bagaimana ketika Tuhan pada waktu yang tidak kita sangkakan dan kita harus didapati berkenan di hadapannya supaya kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya setiap kita pasti ingin diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak masuk dalam masa aniaya karena itu sangat berat sekali. Dan saya berdoa supaya setiap kita mengerjakan paling tidak 4 hal ini. Pinggang kita tetap berikat, pelita kita tetap menyala, dan kita bukakan pintu bagi Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan kita pegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berarti katakan amin.